Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berbahagia. Kita masih diberikan sehat oleh Allah. Mudah-mudahan sehatnya terus Bapak Ibu ya. Dan segala bentuk wabah, virus dan sebagainya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Alhamdulillah kita memasuki 10 hari terakhir. Alhamdulillah di Masjid Darul Barokah masih penuh ya. Alhamdulillah penuh, karena ada beberapa masjid yang ketika 10 malam terakhir sudah banyak taraweh ya. Taraweh ya. Ada beberapa gelintir orang. Mudah-mudahan di sini semuanya istiqomah ya. Dan diharapkan bukan hanya sholat di Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita tetap ya bisa melaksanakan. Karena keberkahan insya Allah kita raih di masjid ini insya Allah, sesuai dengan di bulan yang penuh berkah ya. Insya Allah pada kesempatan ini saya menyampaikan berkenaan dengan Ramadan Syahrul Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Maka tugas kita adalah semakin dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita sering baca Quran dibacain orang lain karena kitanya sakit atau kitanya meninggal ya. Jangan sampai orang lain yang ngebacain Al-Quran, tapi kita yang membacakan Al-Quran. Orang-orang yang jauh dengan Al-Quran, maka orang itu akan celaka. Kenapa? Karena ternyata ketika tempat kita ya, baik itu rumah ya, kantor, apalagi masjid ya, ingin didatangi oleh para malaikatnya Allah, salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah perbanyak tilawah Al-Quran. Kenapa harus berbanyak tilawah Al-Quran? Karena luar biasa ya. Al-Quran itu mukjizat. Ketika kita dibacakan Al-Quran, bagaimanakah orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran? Hatinya bergetar. Bagaimana setan? Setan kalau dibaca Quran lalu lompatan ya. Berlarian ya. Makanya kalau ada orang kesurupan dibacakan Al-Quran suka kepanasan ya. Karena takut dengan apa? Dengan Allah.
karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita dengan Al-Quran terus semakin dekat agar kita layak disebut dengan hamba Allah yang cinta dengan Al-Quran. Ada ciri-ciri orang yang cinta dengan Al-Quran. Yang pertama, orang yang cinta dengan Al-Quran, dia mengimani Al-Quran tanpa ragu. Jadi kalau ada orang menyebutkan Al-Quran sudah tidak relevan, Al-Quran sudah tidak bisa dipakai pada saat ini, maka kita wajib melawannya. Kenapa? Karena itu semua salah. Apalagi ngaku bawa kitab yang baru, wah udah ya. Apalagi ngaku jadi nabi yang baru. Di Bandung teh segala ayahnya. Karena aku nabi pun banyak ya. Kemarin belum lama tuh, berapa bulan ke belakang ada yang mengaku Rasul ke-26. Aneh jelema. Ada di Buah Batu Cijaura. Ya, namina Rosid. Di Batu Nunggal aya nabi palsu namina Cecep punten namina Sami. Tentu arelit nama nabi ya. Wajibkah kita mempercayainya? Tidak. Karena Al-Qur'an menjelaskan khatamin nabiin siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, kita mengimani Al-Qur'an tanpa pernah ragu. Kenapa kita harus terus mengimani Al-Qur'an? Karena orang yang mengimani Al-Qur'an berarti dia mengimani Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mengimani Al-Qur'an inilah yang akan menjadi magnet datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang cinta dengan Al-Qur'an, dia senantiasa rindu ketika belum bertemu dengan Al-Qur'an. Sudahkah kita rindu belum bertemu dengan Al-Qur'an atau biasa-biasa saja? Kita kadang rindu ya kalau belum gajian. Betul. Tanggal sabaraha diingat-ingat ya. Pernahkah kita diingat-ingat sudah berapa juzgah saya baca Quran? Sudah hatam Al-Quran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katingali ya orang-orang soleh dan solehah sini ya. Katingali aurana aura kasih ya. Sanes aura kasbon. Tukang kasbon, tukang utang gitu, insyaallah ya. Karena orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, dia rindu dengan Al-Quran, maka dia terus bagaimana agar dia senantiasa disebut sebagai hamba yang mencintai Al-Quran, terus dekat dengan Al-Quran, baik dia dengan membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkan, mengajarkan, termasuk menjadikan pedoman hidupnya. Dia terus dia lakukan sebagai bentuk cintanya kepada Al-Quran. Kalaukah dia belum bertemu dengan Al-Quran, dia terasa rindu, kangen sekali. Itu orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang cinta dengan Al-Quran, dia senantiasa bahagia kalau bertemu dengan Al-Quran. Kita bahagia atau ngantuk kalau ketemu Al-Quran? Oh, seringnya ngantuk. Nah, gitu ya. Itulah godaan setan yang harus kita lawan. Karena luar biasa ya. Kita tuh pengen meraih kebahagiaan dengan Al-Quran, tetapi baru aja dibuka Quran, beda. Nontonnya Persib. Wah, itu tetunuh-tunuh nonton Persib. Kuat manteng 2 jam ge. Baca Quran baru 15 menit. Godaannya luar biasa. Makanya apa? Pahala yang Allah berikan pun luar biasa dengan Al-Quran. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca dari satu huruf kitabullah Al-Quran, maka Allah berikan satu kebaikan.
Wal hasanatu bi'asri amsalihha, dan dari satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif hamul harfun, bukanlah alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Berapa huruf berarti yang dibaca? 3 huruf kali 10. Pintar ngitung menghintar Asep ya, Masya Allah ya. Dan spesial di bulan Ramadan, pahalanya Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tertarik tidak? Tertarik tidak? Siap menghatamkan Al-Quran? Siap? Ya, ini 10 malam terakhir. Pokoknya nama 10 malam sehari 3 juz. Dah itikaf di dia, alhamdulillah sudah banyak yang daftar ya. Terus ngaji ya insyaallah. Hatam tuh 10 hari berarti berapa? Sehari 3 juz. Tapi kalau 29 ya 3,5 lah tambahan ya. Insyaallah cicil aja ya, dicicil. Satu kali duduk sajudnya lumayan cangkeng ya. Cicil. Hai ditunuh biasanya ya. Dan senantiasa tadi apa? Bahagia, dia tidak pernah mengeluh ketika dia menguasai Al-Quran. Ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, tidak pernah mengeluh. Bahagia hidupnya ya. Bahagia, maka solusinya ketika ingin bahagia jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Berarti kalau ingin bahagia harus banyak duit, doa, itu aja ya. Salah satunya itu mah duit ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Hati yang gelisah itu karena dia hatinya tidak meraih ketenangan. Tenang itu ada di mana? Di hati. Maka ketika kita ingin tenang, maka perbanyak bertilawah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran agar kita bahagia. Dan yang terakhir, orang yang cinta dengan Al-Quran, dia tidak pernah bosan bertemu dengan Al-Quran. Dia tidak pernah bosan bertilawah Al-Quran. Dia tidak pernah bosan belajar tafsir, belajar terjemah, banyak pokoknya yang bisa kita lakukan termasuk menghafalnya ya. Dia tidak pernah bosan. Kenapa dia tidak pernah bosan? Karena dia cinta dengan Al-Quran. Yang gimana yang tidak pernah bosan ketika kita baca? Yaitu yang bacanya sesuai perintah Allah, waratilil Qur'ana tartila. Dia yang bacanya tartil. Karena kalau kita bacanya gak enaken, ditambah bacaannya banyak yang salah, yang dengernya pegel. Betul? Imaman sajuz di dia insyaallah ya. Membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari kedua gak ada ya jamaahnya. Sebagian harus dengan apa? Dengan kaidah yang benar, dengan bacaan yang bagus ya. Baik ya, ada kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Aduh udah geskolot justru sudah tua nih ya. Namanya sudah tua berarti sudah bau tanah katanya ya. Karena Rasulullah SAW meninggal pada usia berapa? Sekitar 63 tahun. Jadi yang sudah 60 ya tahun ya, berarti sebentar lagi 61 tahun ya. Ada meninggal bukan urusan kita, betul. Ada yang sudah 70 tahun di sini, ada 80 ya. Oh, masih ada hidup ya. Maka itu urusannya Allah. Maka yang terpenting adalah bagaimana terus mendekatkan diri kita kepada Allah lewat Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Kita meraih keberkahan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas pengurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.